anak kita memiliki komunitas. Nah, insya Allah dengan bikin boneko akan dijadikan lingkungan ramah anak misalnya ya, lingkungan ramah anak gitu kan ya, satu sama lain saling support. Karena yang saya perhatikan, terutama para muda sekarang kan isunya mental health ya, isunya kesehatan mental health yang terganggu dan yang lain-lain gitu, terutama ya yang berada di kota-kota besar gitu. Nah, saya lihat terganggu dan stres, tapi terganggunya kesehatan mental muda biasanya disebabkan oleh omongan orang lain di luar sana yang gak ngerti tentang kita. Toto julid apa ya? Toto komentar, toto nyinyir, toto mencibir, iya gak udah? Gitu ya? Ini hasil pengamatan secara subjektif nih, gitu. Toto ada yang ngomong gini, ya Allah nanti baru satu aja tapi gak diurusin kelahiran, itu nanti kurus banget. Padahal bisa jadi itu bunda, itu orang tua sudah berjuang mati-matian. Nah, yang dibutuhkan bukan komentar, yang dibutuhkan bukan julid, tapi yang dibutuhkan adalah komunitas yang saling support. Ini sedikit pengalaman, saya dulu pernah jadi korlas bahasanya tuh. Ketika kelas 3 SD anak saya, ada satu anak yang sering dibully, dijauhin sama orang-orang. Saya panggil ke orang tuanya. Ini anak siapa? Anaknya dia, bukan. Kan kita sudah punya prinsip, anakku adalah anakmu dan anakmu adalah anakku. Jadi kalau satu orang bermasalah dengan siapa anak kita, jadi jangan dijauhin, ini kita bareng-bareng. Jangan orang tua diomongin di belakang, kita bareng-bareng. Bahkan kita hadirkan ekspertis, gak sampai 4 bulan itu masalah selesai. Bisa jadi di sekitar kita ada anak yang bermasalah, jangan dijauhin, jangan diomongin, support orang tuanya. Karena kalau kita jauhin, kita omongin orang tuanya lagi stresnya enggak? Dan bismillah mulai dari sini mudah-mudahan kita memiliki komunitas yang baik. Amin. Amin. Komunitas yang baik, lingkungan yang baik terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Ini menarik di bulan Ramadan, di hari Ahad temanya parenting. Biasa tema tentang takwa, biasa tema tentang keimanan dan yang lain-lain. Tema tentang parenting, penting nggak? Penting. Penting nggak? Penting apa? Kita lihat yang viral lagi. Tahu kasus menunggu ratusan siswi SMP SMA dispensasi karena hamil di luar nikah? Tahu kasus penganiayaan kemarin yang dilakukan oleh pejabat, anak pejabat? Yang gak ada hati sama sekali? Tahu kasus apa lagi yang banyak viral? SCBD. Menantuku selingkuh. Dan itu bukan anaknya. Parenting atau pendidikan yang dilakukan oleh orang tua, mudah-mudahan Ya itu ya buat arsip YouTube saya. Nego dulu Pak. Oh, nego dulu ya Allah. Nah, mudah-mudahan dia akan mendengarkan kita. Kenapa? Karena kelak saat gak dimulai dari sini dulu deh. Saya mulai tolong angkat tangan kanannya dulu. Boleh semua. Maaf ya, hadir ini motivator, jadi kayak gini. Boleh angkat tangan kanannya semua? Oke. Boleh, kayak ikutin saya gitu. Buka, tutup. Dibuka, ke depanin. Balik, tutup. Jempolnya dikeluarin. Jempolnya di atasnya. Jempolnya dibawahin. Jempolnya di atas lagi. Ditaruh di dagu. Di dagu. Itu PKM aja gitu. Dijijat. Dagunya mana subuh-subuh dagunya pindah ya. Orang lebih percaya dengan apa mereka dibandingkan dengan apa mereka. Mendidik itu sederhana, gak usah teriak-teriak. Mendidik itu cukup dengan keteladanan dan contoh. Ini yang paling utama buat anak-anak. Betul. Para ayah, hari ini anak-anak kita disebut generasi stroberi, generasi yang gampang nyerah, generasi yang gampang mengeluh, generasi yang gampang tumbang. Sepakat nggak? Karena pendidikannya memang begitu. Mau nggak anak-anak kita gampang nyerah? Kalau nggak mau anak-anak kita gampang nyerah, tolong para ayah semua tunjukkan ayah itu punya mental seperti petarung. Kalau ayah juga gampang nyerah, apa yang bisa ditontonkan kepada anak-anak? Paham ya? Pulang kerja itu ayah pulang kerja dengan kebahagiaan. Assalamualaikum. Ayah, ini masya Allah anak ayah kan sebel ya anak ya. Ayah, udah ayah sekalian bosok nggak gitu. Ayah bukannya stres tiap pulang kerja, muka ayah stres, tiap pulang kerja muka ayah stres.
maaf ya, itu akan jadi persepsi buat anak-anak. Kerja itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Kerja itu susah banget. Nggak mau kerja bentar. Gitu kata anak. Tunjukkan kepada anak kerja kita itu adalah kebahagiaan. Saya bersedia ya, Bu, kalau bantu ada bahagia, Bu. Bunda, pengen anaknya punya tutur kata lembut. Benar. Manggil anak gimana, Bu? Sayang, kalau normal. Yang Bunda lakukan? Lihat. Yang dilakuin Bunda rata-rata gimana? Manggil ya, Bang. Abangnya gak dengar. Terus? Woi. Profesor Boy naikkan intonasi. Abang! Masih gak dengar juga biasanya nama lengkap tuh. Muhammad Fatih Amasya. Nama anak saya. Iya gak? Terus kita berharap anak kita datang ke kita dengan kelembutan. Bunda ngajarin sabar karena dengan cara gak sabar bisa gak anak sabar? Bun, bantuin dong. Bentar ya nak ya. Datang lagi anaknya. Bun, bantuin dong. Sebentar, boleh? Bun, bantuin dong ya Allah. Sabar, kenapa sih? Kita nyuruh sabar tapi gak sabar. Jadi kita ngajarin apa? Ayah ngajarin kesabaran kepada anak. Cerita tentang Rasul bagaimana sabar dihujat oleh pengemis Yahudi ya di pojokan kota sana gitu kan. Setiap hari dihujat, tapi Rasul sabar masih mau nyobain dan segala macam. Narasi itu udah masuk ke kepala anak. Tiba-tiba ayah ngajak anak jalan-jalan. Set, baru nyampe tubuh macet, tuh kan pertigaan tubuh macet bisa macet. Itu ayah ngomel-ngomel, tapi mau bisa jalan-jalan, marah-marah. Anak ngeliat gak? Anak akan belajar apa dari ayah? Oh, kalau punya masalah ya tinggal ganti pintu, lempar buku, tangga meja. Hari ini mohon maaf ya, termasuk saya. Hari ini kalau kita melihat kelakuan anak yang gak baik, yang susah jatuh, gampang marah-marah, tolong jangan marahin anaknya, introspeksi. Ya Allah, ini dititipin anak Allah, jangan-jangan dari kita. Makanya para ulama mengatakan saat anakku berbuat maksiat, tolong jangan marahin anaknya dulu, tapi taubat. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah itu mengatakan saat anak berbuat maksiat, jangan fokus. Rata-rata kita mungkin juga termasuk saya saat anaknya maksiat atau melakukan kesalahan langsung, ini anak, sini. Langsung dia kan ngomel-ngomel segala macam, udah dibilangin ya Allah kalau Allah Ta'ala di kita diukarin gitu, langsung keluar ayat, langsung keluar hadis. Yang dibutuhkan anak bukan itu, yang dibutuhkan anak bukan itu. Mana contoh dan keteladanan dari kita, terutama dari orang tua dan lingkungannya. Bismillah, saat lingkungannya oke, saat lingkungannya asik, saat lingkungannya keren, anak-anak juga akan oke, akan asik, akan keren. Makanya parenting itu, percaya deh, parenting itu sekali lagi saya ingin mengatakan guys boy, parenting itu bukan tentang anak, tapi parenting itu tentang orang tua. Makanya namanya parenting, kalau kita tentang anak namanya childrening. Boleh kalau ada yang nanti nanya, Pak Pol tadi dibahas orang tua terus gitu, kesannya kita orang tua banyak salah, bukan, kita ingin perbaiki diri bareng-bareng. Sampai sini sepakat ya? Sepakat. Maka rumus parenting itu adalah insya Allah, rumus parenting itu adalah saat orang tua mau memperbaiki diri, dengan sendirinya seorang anak akan, kita pengen anak kita sholat di masjid, kitanya gak sholat di masjid, berat gak? Berat. Bundanya nyuruh, nah ke masjid udah azan, bapaknya masih tiduran. Itu apa kata anak? Ya kan? Oke, baru kita mulai slide-nya. Ya, banyak-banyak istighfar aja kita. Bacanya apa ya Bunda? Izin ya panggil ayah Bunda supaya kesannya benar-benar materi parenting banget. Bacanya apa? Lipo. Gak ada Bu. Lipo. Betul. Kebaca kali itu tulisannya lift. Benar ya? Betul. Kebaca? Baca. Baca alhamdulillah. Yang belum bisa baca kalau ini tulisannya lift, fokus sama yang warna putihnya, abaikan yang hitamnya. Lihat yang putihnya, lihat aja yang putihnya. Sudah? Sudah? Lipat. Udah benar. Lip. Masih kasih waktu 5 detik ya? Lipat. Lipat. Belumnya apa aja? L. I F T. L-I-F-T lift. Kenapa awalnya kita nggak bisa baca kalau ini tulisannya lift? Fokus ke hitam. Fokus ke hitam. Kita fokus ke yang warna hitam, kita abaikan yang putihnya, ya kan? Kita fokus ke yang hitam, kita lupa sama yang putihnya. Dalam hidup gitu kan? Iya.
Lihat deh, saat kita fokus pada kelamnya hidup kita lupa dengan indahnya cahaya yang memberikan dalam hidup kita. Biasa dicatat dari status biasa. Di situ kita berusaha menjadikan anak kita jauh lebih hebat dibandingkan dengan anak orang. Tuh nah, lihat tuh anak tetangga. Ih, luar biasa loh. Usianya sama kayak kamu, tapi hafalannya udah banyak. Apa hubungannya sama anak kita? Paham ya? Masing-masing anak itu diberikan potensi dan bisa jadi potensinya berbeda. Gak sah kalau kita bandingkan anak kita. Maaf, sebelumnya punya anak 5? Gak ada. 4? Gak ada 5? 5, alhamdulillah. Lebih dari 5? 5 atau lebih? Ada 2. 4, alhamdulillah. 3? Masya Allah. 2? 1? Yang belum punya? Saya gak apa-apa. Berat. Yang kita pakai itu adalah intervensi. Punya anak saat belum nikah. Karena pertama kali parenting itu pada saat apa? Pada saat kita ingin mencarikan siapa calon ayah terbaik buat anak saya, atau siapa calon ibu terbaik buat anak saya, gitu kan ya? Itu pertama kali parenting. Ya kalau kita udah terlanjur ya sabar aja. Gimana lagi dong? Boleh. Iya kan? Oke, punya anak 5, punya anak 4, punya anak 3, punya anak 2. Antara anak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sama gak? Potensinya sama gak? Beda potensinya. Karakternya sama gak? Beda karakternya. Adil gak kita kalau sebagai orang tua memberikan standar yang sama buat 5-5-nya anak? Anak pertama nilai matematiknya 9, berarti semua harus 9. Adil gak? Karena masing-masing anak punya standar berbeda. Nah, itu yang akan membuat anak itu jadi gak asik lagi saat kita sudah mulai membandingkan diri mereka dengan orang lain. Saya bising oke ya? Oke ya? Seekor elang hanya akan tampak gagah kalau dia terbang. Maka kalau anak kita potensinya terbang, suruh terbang, jangan suruh lari. Biarkan kuda yang lari. Kalau dia jago lari, suruh lari. Kalau dia jago berenang, suruh berenang. Begitulah. Sampai kapanpun, hiu itu akan tetap ganasnya di lautan, kerennya di lautan. Udah terdampar di pantai itu, niatan ke hiu. Anak ada yang jago logika matematikalnya, ya kan? Anak ada yang jago interpersonalnya. Bisa jadi matematikanya nggak bagus, gampangnya juga jelek, tapi dia dekat sama banyak orang. Kalau ada dia, orang tuh bahagia, temennya banyak di mana-mana. Turun angkot dipanggil, woi, ya Allah, udah mana gitu misalnya. Enggak, ya, temennya banyak di mana-mana. Saya sini oke ya? Oke. Please tolong jangan bandingkan lagi. Jadi mendidik itu saya ingin mengatakan mendidik itu bukan kompetisi. Zaman saya dulu, benar-benar sekarang kita masih ada sih sekarang ya. Ada orang tua yang menjadikan anak itu sebagai komoditas untuk menaikkan nilai diri dia. Nilai diri dia itu apa ya? Supaya keren di mata orang lain. Jadi kalau nongkrong tuh anak aku udah ranking 1, wih, keren, dia merasa hebat. Padahal bisa jadi bukan dia yang hebat, tapi memang anaknya yang berpotensi. Sampai sini paham ya? Nah akhirnya apa yang terjadi? Anaknya ditekan supaya dia nggak mau di tongkrongan. Wah nanti bentar lagi lebaran nih, ayo yang bagus nak, gitu. Padahal mendidik itu bukan kayak gitu. Ini apa PAUD ya? Masih ada nggak yang di PAUD itu datang tiba-tiba di tongkrongan bilang, anak aku dong, usia 4 tahun sudah bisa baca kata per kata. Sombong di depan yang lain. Kan ibu-ibu yang lain gak menggalah ya? Biasa tuh anak saya 5 tahun baca majalah. Nanti ada lagi gak menggalah, masih biasa anak saya 6 tahun baca pikiran kan? Nonton YouTube. Anaknya dukun atau apa sih? Ya, gak usah dibandingkan. Percaya masing-masing anak punya potensi. Allah berikan dunia itu. Ya tadi ngapain? Rata-rata orang tua pengen kita jadi dokter gitu kan ya. Tapi kalau coba baik 2 miliar semua jadi dokter, ngeri gak dunia ini? Ngeri lah gitu, semua pakai jas putih, bawa suntikan kemana-mana gitu. Seragam semuanya. Harus ada yang jadi dokter, harus ada yang jadi pengusaha, sesuai dengan potensi dan gila dari anak. Maka jangan pernah paksakan anak di luar potensinya. Saya kesini oke ya? Nah itu yang membuat kebebanan. Jujur deh, nama dulu. Oke. Saya, teman-teman saya dulu, terus kita gitu kan ya. Dan mungkin ada beberapa bapak sini dan yang lain. Kenapa nyontek? Kenapa nyontek? Kenapa
Sampai sekarang kenapa belajar nyontek? Kalau saya tanya ke belajar, kenapa pada nyontek? Bukan karena pengen nilainya bagus, karena tuntutan yang membuat dia nyontek. Saya sampai kelas 7 itu nggak pernah nyontek, berusaha keras berjuang. Tiba-tiba kelas 8 saya belajar totalitas, udah gitu teman saya nyontek. Dia ranking 2, saya ranking 5. Dan dia yang dipuji-puji. Dan orang tua juga bilang, lihat tuh ranking 2, gondok gak? Kan gue tahu dia nyontek gitu. Akhirnya saya lakukan, oh bunda cuma pengen hasil, ya udah. Akhirnya itu, makanya jangan pernah tuntut anak di hasil. Nah, Masya Allah, makasih ya kamu sudah berjuang, kamu sudah kerja keras gitu, bukan? Ya Allah nak, mana nih? Kenapa cuma 6 nilainya? Udah gak zaman sekarang, apalagi kurikulum merdeka sekarang. Anak tuh rapotnya didefinisikan dengan portofolio, ya? Portofolio. Mas sekarang punya potensi, apalagi kita punya pengalaman. Teman-teman kita nilainya bagus juga hari ini belum tentu berhasil dalam kehidupannya, iya kan? Betul. Wih, itu betul pasti nilainya Bagus. semangat banget ya saya. Betul semangat. Oke, yang kedua. Deh, Alif tadi ya. Gampang kita bergambar doang di sini. Jadi bahagia lah. Gambar apa? Pohon lagi sujud tadi ini. Danau atau lagi? Air. Apa? Apa? Orang nuangin air. Luar biasa, apalagi? Apa bu? Oh 3 jawaban bisa sampai 10 jawaban ya? Ayam. Pulau, salju, orang nuangin air. Apa Ustaz? Iya, boleh bisik-bisik sendiri. Ada yang bilang pasir ini, apalagi? Balik apa? Hah? Cari udah jauh. Sampai di mana deh? Baru kita stop. Apa bu? Apa? Peta. Peta. Ada lagi? Darah, bercak darah, apalagi? Ekor. Ganggu pusat. Gor, gor. Bu, Oh, itu pedesaan, itu pedesaan. Ini usah mikir ya, ini materi kita usah mikir. Cuma gambar doang, Pak mikir gitu. Gambarnya cuma satu, kenapa komentarnya banyak? Persepsi beda-beda, ini persepsi berbeda. Contoh ya, boleh bareng-bareng. Yang saya pegang di tangan kanan apa? Kacamata. Yang saya pegang cuma satu, kenapa komentarnya juga cuma satu kacamata? Karena jelas. Gambarnya satu, kenapa komentarnya banyak? Oh ya, Pak. Bareng-bareng di komentar banyak karena Tidak jelas. nggak jelas. Jadi mulai hari ini kalau hidup kita dikomentari banyak orang, tandanya kita satu hal yang harus dimiliki terutama para ayah. Para ayah yang saya bilang, mendidik anak itu butuh roadmap, butuh kejelasan, butuh arahan, butuh panduan, butuh kurikulum di keluarga itu. Jadi jangan cuma ngandelin sekolah, kurikulum sekolah itu nggak bisa backup semuanya. Apalagi hal-hal yang sifatnya potensi. Kenapa harus ada kurikulum dalam keluarga? Atau kenapa harus ada roadmap dalam keluarga? Biar nggak gini, kalau ayah bunda jalan sekeluarga naik mobil nggak punya tujuan, tapi tetap jalan. Lama-lama jauh, udah jalan jauh tiba-tiba bingung nggak? Nah gimana gitu kan? Percaya deh nanti kalau kita nggak setting dari sekarang anak kita, nggak desain dari sekarang anak kita, tonton kaget. Usia udah balik, kok susah banget ya disuruh sholat ya? Pertanyaannya adalah dulu di setting nggak? Ya dulu di setting nggak gitu? Jangan kaget karena hari ini banyak klien-klien yang curhat ke saya, masalahnya remaja itu seputar ini. Nggak bagus ya komunikasi dengan orang tua, nggak bisa dibilangin, membankan, maksiat, pornografi, narkoba dan seterusnya. Dulu di setting nggak? Contohnya ini. Kita bahas Ponorogo. Kenapa anak-anak bukan di Ponorogo, anak SMP SMA sekarang gampang banget untuk melakukan kemaksiatan yang sifatnya syahwat? Kenapa? Satu kesimpulan saya karena orang tua tidak mempersiapkan anaknya menghadap balik. Gak siap balik itu umurnya besar balik. Tapi pikirannya belum diisi nih, apa itu balik? Ayah tahu nggak anaknya, adik-anaknya sudah balik? Tahu nggak kapan anak mimpi basah kalau ayah? Tahu nggak? Enggak. Anak saya 1 minggu setelah mimpi basah dia curhat ke saya, dia aku udah apa?
itu yang suka dibilang apa? Dia bingung mikir, oh aku sudah balik katanya, seminggu sudah balik. Karena saya bilang, nanti kalau kamu mimpi basah dari dia kelas 5 SD, saya ceritakan apa itu mimpi basah. Dan itu udah tabu harusnya. Kalau ada yang mengatakan seks edu itu adalah sesuatu yang tabu, maka tunggulah anak. Kalau bahasa saya kenalkan seks dengan cara yang baik sebelum anak mengenal seks dengan cara yang salah. Karena dia bilang, loh, kan masalah mimpi basah itu masalah alamiah. Jangkut tubuh itu alamiah, jenggot tubuh itu alamiah, menstruasi itu alamiah, betul itu semua alamiah. Tapi masturbasi bukan alamiah. Oke, pornografi itu tidak alamiah ya. Pornografi itu alamiah. Berapa banyak anak yang terpapar pornografi? Saya kan ke SMP jadi bukan. Alhamdulillah, 90% anak laki-laki terpapar pornografi kelas 8. 60% yang itu masih melihat pornografi dan setengahnya lagi itu melakukan non-action yang namanya masturbasi. Dan aku ajarin kan. Ayo, yuk kita mulai dari sini. Kenapa? Karena saat syahwat sudah diperturutkan, maka dia akan jauh lebih puas daripada binatang. Iya kan? Itulah makanya sekarang anak sekarang tuh udah punya empati, udah hubungin orang yang udah sekarat aja masih ijat, masih santai, masih solo. Gak bacok anak sampai meninggal, itu gak masalah. Gitu. Kenapa? Karena jiwanya Nabi. Oh ini kalau dari istilah kedokteran itu lebih parah lagi. Saat anak nonton pornografi, maka ada satu otak di sini yang namanya prefrontal cortex itu rusak. Dan ini yang membedakan antara manusia dan binatang. Nah, anak-anak ketika balik itu hormon kelelakian, hormon perempuan itu tumbuh. Nggak kita persiapkan dia menghadapi itu berat. Maka apa yang harus dipersiapkan? Diskusi, maaf ya budaya, nggak tabu untuk ngomongin masalah seksual, pendidikan seks dengan anak. Contoh gini, fitrah seksualitasnya anak itu, dia adalah laki-laki, dia adalah perempuan, betul ya? Itu pendidikan seks untuk mengatakan kamu laki-laki itu bertindak seperti apa, lihat contohnya ayah. Gitu, itu pendidikan seks, di usia 7 tahun itu harus selesai. Jangan sampai di usia 7 tahun anak masih bingung, aku ayah apa bunda ya? Anak laki-laki masih pengen pakai jilbab di usia 7 tahun, itu catatan. Anak perempuan maaf ya, anak perempuan buang air kecilnya sama kayak ayah gitu, nggak gitu. Itu catatan, berarti artinya apa? Ada contoh yang salah atau bisa jadi fitrah seksualitasnya belum selesai. Jangan sampai nanti mohon maaf ya bunda sekalian, saat anak kita isi formulir, nama, gendernya apa, ditulis gendernya netral. Gila, gitu kasar ya kan? Gender netral, saya bilang ya Allah, ini kan masalah. Dan ini yang sekarang, kalau saya ngomongin ini, takutnya bisa nggak lebay, tapi benar loh. Ini yang sekarang sedang dipropagandakan, bukan sekarang, udah dari lama. Saya dapat materi ini udah dari lama. Ketika ada buku membumikan apa itu dibahas tuh. Salah satu yang bahas adalah Ustaz Samir gitu. Tahu SpongeBob nggak? Atau ini tahu Teletubbies nggak? Teletubbies partnya siapa aja? Diki, Lala. Oh, tahu ya? Pertanyaannya adalah Lala di Islam ini apa? Nggak tahu. Cewek. Tahu dari mana cewek? Namanya Lala. Kalau segitu Patrick aja nggak ada. Ya. Sengaja sesuatu disamarkan, supaya apa? Anak juga bingung dengan hal tersebut. Tujuannya apa? Para praktisi gender ini tujuannya adalah mereka boleh punya seksnya itu woman or man gitu kan ya. Memilih antara female dan male. Jadi seorang man boleh jadi female. Seorang man boleh jadi female. Dan itu dimulai dari anak-anak kecil, dikenalkan. Kalau sekarang lebih parah lagi. Kalau saya lapor beberapa kali ini, Netflix kan udah banyak film lagi begitu. Bukan propaganda lagi. Kalau dulu ada materi Gosok Fikri, sekarang bukan Gosok Fikri lagi, namanya udah ini Rahmat Fikri ya. Kita perang budaya. Udah perang budayanya kan? Kalau dulu Gosok Fikri perang ya. Sekarang mohon maaf ya. Kalau yang dari Jerman yang pelangi. Ya. Sendiri dari namanya. Nggak tahu ya? Aduh, datang ke podcast saya di Kompuser. Tahu ya? Nggak tahu juga. Hati-hati budaya. Ya? Di beda? Enggak. Bahkan pengikutnya banyak. Masuk ke pikirannya. Saya kemarin baca Al-Azhar. Parahnya di Al-Azhar. Sekarang kan eranya toleransi, apa-apa
toleransi dan segala macam ya. Coba ada yang mengatakan bahwasanya ya nggak harus yakin banget dong sama agama kita, gitu ya. Nggak harus merasa benar dengan agama kita. Saya bilang salah. Kamu harus merasa benar dengan agama kamu. Kalau kamu nggak merasa benar dengan agama kamu, gimana keimanan kamu? Ya tapi kan namanya toleransi. Toleransi itu bukan berarti kita nggak merasa benar dengan agama kita, benar ya? Toleransi itu kita nggak memaksakan agama kita, kebenaran agama kita ke orang lain dengan cara dipaksa, gitu loh. Itu toleransi. Wah, tapi kan semua agama sama. Kalau tuh lihat tuh kata, ya elah, kok panduannya YouTuber saya bilang, kok panduannya TikToker gitu. Dan itu kan banyak orang yang ngomongin kayak gitu jauh lebih banyak dibandingkan dengan para ustadz yang ngomongin TikTok, iya nggak? Betul. Terus kita nggak awasin anak-anak kita nonton kayak gituan. Makanya kemarin ada yang mengatakan sholat nggak apa-apa, yang penting hatinya bersih, tuh kan? Masalah lagi nih saya bilang. Ada yang mengatakan Isra Mi'raj kemarin pas edisi, emang beneran itu Isra Mi'raj? Aku cuma dongeng dan cerita doang. Ya coba nggak bayangkan secara logika. Aku naik motor bebek aja 80 km per jam, ini pintu udah ngegetar. Apalagi Rasul, itu bajunya sobek-sobek apa enggak? Pikirnya pakai nalar, sementara gimana nggak bisa pakai nalar, betul ya? Ada yang mengatakan seorang muslim itu tongkat yang diketukkan oleh Nabi Musa itu hoax. Mana ada kayak gitu kan ya? Secanggih apa gitu? Mujizat itu nggak perlu orang canggih, tapi besar Allah SWT gitu. Nah, itu bermasalah. Dari mana? Sering-sering nonton yang begituan. Apa yang sering ditonton itu akan jadi persepsi. Oh ini banyak nih mana-mana yang bisa ngomongin. Nah, balik lagi ke sini, bikin dokumen yang jelas. Contoh saya tadi, bagaimana ini? Saya bagus itu dibereskan. Sama saat saya mempersiapkan baliknya dia itu dari usia 3 tahun. Dari usia 3 tahun saya mandiin dia dan saya bilang, Dek, ini kalau mandi gosoknya kayak gini ya. Kenapa saya pas diajar kayak gini? Karena 2 tahun lagi kamu akan mandi sendiri. Kenapa mandi sendiri? Gitu kan ya. Karena ada bagian tubuh kamu yang Abi nggak boleh pegang, Abi nggak boleh lihat. Bunda sekalipun nggak boleh. Siapapun nggak boleh. Itu berharga. Saya hanya ingin menyampaikan kepada anak saya yang perempuan, tubuhnya begitu berharga. Ya kan? Nah banyak anak sekarang yang nggak aware dengan tubuhnya. Kita tuh lihat itu nyata di depan kita semuanya. Lihat sini aja, kalau lihat jam 9 tahun ke atas lihat sini. Ya kan itu di dalam mana? Udah diterangin, kaca lampu yang pernah dipecahin lagi, gitu. Itu lama tuh banyak tuh anak SMP gitu kan, nongkrong berdua ngapain? Biasa sih kalau ada laporan, ya kita panggil satuan bubarin gitu. Jangan jadi tempat maksiat laporan kita gitu. Ya, kemarin dari usia 8 tahun dia muntah-muntah dia bilang masuk angin. Biasanya kalau masuk angin dikerokin sama bunda gitu. Terus dia silakan bundanya waktu itu udah agak telepon tantenya. Beh, tolongin dong beh. Ini Faida muntah-muntah masuk angin. Tantenya datang. Dan dia tahu kenapa harus tantenya ngerokin. Karena disingkap. Dan saya menghargai betul itu. Masuk kamar menghargai betul berketok-ketok. Faida boleh masuk gak saya gitu. Menghargai betul supaya apa? Abinya aja orang yang paling dekat dengan dia. Kalau ada yang baca saya sama anak-anak tuh sering kencan, sering dekat lah gitu. Ya dekat kalau saya sama anak-anak tuh. Nah, abinya aja orang paling dekat dengan dia, nggak mau nyentuh, menghargai tubuhnya dia. Berarti dia tertanam dalam pikiran tubuhku berharga. Besok-besok gak gampang dia kasih ke orang tubuhnya. Inilah yang akan menjauhkan dia dari pergaulan bebas. Perangnya ayah nanti akan kita bahas ya kalau sempat. Ya? Waktunya masih lama. Ya. Jadi yang pertama Itu gambarnya tahu saya tuh tadi. di program ya di rumah. Jangan sampai Ramadan kita, ya gitu aja. Tapi tanpa ada sebuah program. Saya ketika awal Ramadan itu saya cerita tentang Nabi Yusuf ke anak saya. Nah, Ibnu Jauzi itu mengatakan Ramadan itu sama seperti Nabi Yusuf. Gitu kan ya Ibnu Jauzi kan. Istimewanya Ramadan itu sama seperti bagaimana Nabi Yakub memperlakukan Nabi Yusuf. Kenapa Nabi Yusuf begitu istimewa? Saya bahas 3 hal. Ini pendeknya ya. Saya ngobrol sama anak saya. Nabi Yusuf ini istimewa karena yang pertama berhasil melewati ujian. Ujian apa? Ujian kesulitan, betul. Dibully, dimasukin ke sumur dan segala macam. 12 tahun dia jadi budak. Ya selama 12 tahun dari usia 7 tahun sampai 19 tahun. Berhasil melalui ujian syahwat. Ketiga sama Zulaiha. Yang ketiga berhasil melalui ujian kemarahan.
Nah, saya menyimpulkan 3 hal ini adalah berawal dari kontrol diri. Rusaknya generasi sekarang karena nggak punya kontrol diri. Nah, gimana sekarang Ramadan sekarang kita latihan untuk bisa mengontrol diri kita. Salah satunya apa? Saya programkan buka saum itu nggak boleh langsung langsung gitu kan. Karena kan kita buka saum itu di jamak ya. Ayo dikit nggak apa-apa. Tapi jangan puaskan perut kamu. Kenapa untuk sholat? Habis sholat maghrib makan dulu dan jangan puaskan perutnya. Kenapa untuk sholat tarawih? Kalau baca tarawih bonus nggak apa-apa. Itu kita kontrol. Supaya apa? Supaya dia bisa kontrol apa aja yang terjadi. Wah, dia nggak suka gitu. Kemarin ada kirim apa pizza? Wah, pizza, sabar saya bilang. Ya kan semua aja gitu. Ya kan ada makanan kesukaan dia harus kontrol dulu. Nah, itu kontrol diri 30 hari melatih itu luar biasa. Apalagi salah satu programnya. Pernah ada istilah serumah tapi tak sejiwa? Ini banyak banget nih. Serumah tapi tak sejiwa. Tinggal dalam satu rumah, tapi jiwanya berbeda. Tinggal bersama tapi gak ada kebersamaan, gak ada komunikasi. Banyak gak? Banyak gak? Banyak. Yang disalahin siapa? Handphone. Kenapa handphone yang salah? Handphone kan udah mati. Yang disalahin gadget. Ayah, Momen paling keren adalah momen pas sahur. Makanya sahur itu, kalau saya pernah bikin video ya, sahur itu please, sahur itu jauhkan keluarga dari handphone, jauhkan keluarga dari gadget, bahkan jauhkan keluarga dari tontonan TV yang gak bermanfaat sama sekali. Kenapa? Biar sahur itu ngumpul untuk memperbaiki ikatan hati itu. Jangan salah, permasalahan nanti ketika anak-anak remaja itu masalahnya di komunikasi. Gampang emosi kita menghadapi anak kita karena ikatan hati kita gak baik dengan anak kita. Nah, perbaiki ikatan hati tersebut, termasuk ikatan hati suami dengan istri. Ini babnya nih. Ya, ikatan suami dengan istri itu perlu diperbaiki. Nah, sahur itu momen yang tepat, setengah jam lebih kita ngobrol bareng, ya kan, makan bareng, ngobrol bareng, cerita. Ayah, evaluasi anaknya gimana kegiatan kita. Abang sudah berapa jus? Kalau kemarin kalian sekian jus. Kakak sudah berapa jus? Teteh sudah berapa jus? Mbak sudah berapa jus? Sudah berapa jus? Dan seterusnya. Apalagi kalian itu ngomong hal kecil gimana kemarin sekolahnya dan seterusnya. Atau ada anak itu bercerita dengarkan gitu. Dan 10 menit terakhir, ya atau 5 menit terakhir menjelang imsak, ajarkan anak itu berdoa bareng-bareng. Karena itu adalah satu waktu di mana doa itu, ya kan? Satu waktu yang keren. Itulah kenapa TV menontonkan hal yang nggak penting supaya apa? Supaya kita nggak bisa doa gitu loh. Luar biasa nih. Nah, jauhkan ini. Nah, ini salah satu program saya di rumah dan alhamdulillah sudah 3 kali puasa dengan sekarang. Dulu kan pandemi kan, semuanya di rumah. Nah itu bisa kita programkan, ayah bunda sekalian. Nah, rugi dan sia-sia kita tadi bisa jadi kita jadi orang tua nggak jelas. Salah satunya karena kita nggak punya program, terutama di Ramadan. Kenapa harus Ramadan? Ramadan ini momentum anak-anak itu gampang ya ketika Ramadan, percaya ya? Iya kan? Momentum Ramadan itu karena kalau bahasa teman saya, kalau nggak Ramadan kapan lagi? Ngambil momentumnya kapan lagi? Kalau nggak Ramadan kapan lagi? Maka akan jauh lebih berat ketika Ramadan ini nggak kita manfaatkan dengan baik. Baru 3 hari, 4 hari dari sekarang masih punya kesempatan ya. Dan syarat saya bikin programnya itu adalah bareng-bareng sekeluarga, jadi rapat keluarga. Jadi jangan sampai ayah tahu pulang dari masjid, ayah udah punya program sekarang kamu semua anak-anak nggak suka. Tapi kalau bikin programnya bareng-bareng, anak-anak akan semangat dengan programnya. Kayak sekarang kan kurikulum merdeka itu kan guru cuma fasilitator doang kan, anak-anak yang suruh, ayo menurut kamu apa? Nah, jadi juga program kayak gitu. Biarkan anak yang mengusulkan, kamu pengen berubah di hal apa? Masing-masing orang tua akan berbeda. Ada anak yang masih kecil yang ada makannya belum bagus, masih berdiri, selesaikan di Ramadan. Ya, ada anak yang yang tanggung jawabnya belum, padahal udah 14 tahun ke atas, selesaikan di Ramadan. Anak yang disiplinnya kurang, selesaikan di Ramadan. List targetan menjadi sebuah program-program kecil. Itu keren misalnya. Ya, berikutnya orang tua yang harmonis. Saya bahas pendek aja ya. Orang tua yang harmonis adalah gerbang awal untuk membuat anak-anak tumbuh dengan baik. Kalau melihat bapak ibunya akur, bapak ibunya manis-manis, romantis dan seterusnya, pokoknya nanti lihat itu akan membuat anak-anak penuh dengan cinta. Ya kan? Nyaman. Rumah yang nyaman buat anak akan pengen lama-lama di rumah.
Dan di luar ada tempat yang membuat dia nyaman. Sekali lagi saat rumah nggak nyaman, maka dia akan cari tempat yang nyaman buat dia. Ada geng motor, dia akan ikut geng motor. Ada geng narkoba, dia akan ikut geng narkoba dan seterusnya. Di luar sana, di luar anak-anak kita, itu predator-predator itu berapa banyak? Nah, buat rumah nyaman dengan akurnya orang tua. Saya tuh udah 17 tahun tapi masih bucin. Dan bucin untuk pasangan suami istri itu halal, emang harus bucin gitu. Ya, setelah melalui beberapa fase, ada fase-fase kita konflik dengan istri, karena memang kita nggak bisa lewat dari fase stres misalnya. Lalu bagaimana kita menyelesaikan konflik? Itu yang penting. Nah, menubuat pusat ukualikum naruh itu ayat buat siapa? Tuhan pusat ukualikum naruh. Janganlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itu ayat buat siapa? Ayah. Langsung ada yang ngomong ke siapa? Ayah. Ayah. Benar. Domirnya itu domirnya laki-laki itu. Dan para ulama, hampir semua ulama sepakat mengatakan ayah bertanggung jawab atas keluarganya. Jadi kalau hari ini ayah berlepas tangan dari pendidikan anak-anak, besok kita ditanyain deh. Besok kita ditanyain itu akan kenapa nongkrong-nongkrong narkoba gitu. Kita yang ditanyain, bukan ibu. Kalau hari ini kita mengatakan ya udah pendidikan urusan bunda. Besok yang ditanyain kenapa ayah. Nanti kita akan bahas kenapa ayah. Sampai sini oke dulu ya. Nah, jadi salah anggapan kita katanya lembaga pendidikan dan yang lain-lain, tapi bukan menyerahkan sepenuhnya. Hari ini saya main ke banyak sekolah lah ya. Saya ngisi parenting itu mungkin sudah di 31 provinsi. Dari mulai Gayo, Aceh, Banten, Jeren, Kuta Cane sampai dengan Sofifi, Maluku Utara, udah 31 provinsi. Dan mindsetnya anak-anak sama, tidak semua, tapi mindsetnya sama. Nitipin anak ke lembaga pendidikan dan menjadikan lembaga pendidikan seperti bengkel. Anak bermasalah dititipin, atau seperti tukang jahit. Ini bahan mentah nih, nanti kalau jadi jas ya, gitu. Di rumah nggak ngapa-ngapain. Saat mindset kita masih salah, percaya deh. Kalau kita sadar anak tanggung jawab pengasuhan kita, maka kita akan mau banyak tobat. Boleh nggak cerita satu? Ada teman yang curhat ke saya, Kak, anak saya kabur dari pesantren, anak saya udah nggak bisa dibilangin tertutup sama saya gimana? Terus gimana? Dia ketemu dengan Ustaz Muslim di Depok ya. Ustaz Muslim bilang istighfar aja banyak. Ini istighfar tambahin, saya bilang. Tambahin dengan doanya Nabi Yunus. Dawamkan itu. Jadi baca tuh istighfar dan doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Akuin kalau kita tuh salah sebagai orang tua. Akuin kalau kita tuh salah sebagai orang tua. Ya Allah, maaf ya Allah, maaf titipanmu ya Allah, maaf titipanmu. Gak nyampe 2 minggu, itu anak buka kamar dan bilang, ayah aku minta maaf, bunda aku minta maaf. Baru cerita. Awalnya susah dibilangnya, banyak istighfar, banyak berdoa kepada Allah, mengakui ya Allah, ini zolimnya saya, ini zolimnya saya, bukan anak yang zolim ya Allah, bukan anak yang kamu dibilangin, tapi bisa jadi kesalahan saya. Itulah makanya tadi saya bilang, Ibnu Taimiyah, ya kan, mengatakan bahwasanya saat anak maksiat, tobat duluan kitanya. Tobat duluan kitanya. Tobat dulu, jangan-jangan saya. Sampai sini oke ya. Itu akan mempercepat selesainya masalah yang ada di anak-anak. Yang tobat siapa? Orang tua. Dua-duanya, ayah dan bunda. Barengan, makanya saya menemukan kasus-kasus setiap ada yang curhat ke saya, masalah anak itu apapun, sebetulnya apapun akan cepat selesai kalau dua orang tuanya kompak. Yang ada tuh dua orang tuanya, saya ngobrol sama anaknya, Bu, bagusnya begini dan seterusnya. Kalau orang tuanya kompak, orang tuanya mau mengakui, gitu kan ya, orang tuanya mau belajar, cepat selesai. Dan terakhir, ini bahasanya mungkin harusnya sih biasanya satu bahasan, tapi nggak apa-apa. Ya, saya mumpung seimbang ya antara ayah dengan bundanya. Biasanya saya tiap misi parenting itu ayah yang hadir itu cuma nggak lebih dari 20%, 10% bahkan. Nah, alhamdulillah hukum ada ayahnya. Ayah mendidik itu bukan tugasnya bunda, tapi tugasnya ayah juga. Sekali lagi ya, saat ayah berlepas tangan dari pendidikan anak-anak, maka saat itu tunggulah bagaimana kerusakan anak-anak. Negara kita sekarang sedang menduduki peringkat kedua sebagai negara fatherless country. Boleh di-googling, fatherless country kita peringkat kedua. Dan efeknya apa fatherless country? Itu berhubungan dengan kenakalan anak-anak dan potensi anak-anak yang dapat berkembang. Fatherless country itu
negeri tanpa ayah. Ayahnya ada tapi nggak berperan. Makanya ketika mengatakan ayah adalah sebagai sosok seorang qawwam, gitu kan ya. Makanya di tafsir Al-Manar qawwam itu bukan cuma sekedar bagaimana mencari nafkah, tapi ada 6 ikon lainnya. Salah satunya adalah sebagai konsultan keluarga, pendidik buat anak-anak, pendidik keluarga, pelopor kebaikan. Nah itu definisi qawwam tuh di tafsir Al-Manar itu ada 7. Nah salah satunya itu bukan cuma sekedar kita pemimpin dan kita serahkan kepada orang tua. Sampai sini oke ya. Kenapa harus saya? Kalau muda mungkin udah paham kalau tugasnya. Kenapa harus saya? Karena Quran menyuruh. Karena amanah syariah. Ayah mendidik itu amanah syariah sekali lagi ya. Ayah mendidik itu amanah syariah. Lihat di Quran. Kalau kita baca Quran, yang disebutkan pendidik laki-laki apa perempuan? Para ayah yang banyak disebutkan. Sebutin siapa pendidik perempuan yang disebutkan di Al-Quran. Kita cuma menemukan Bunda Maryam. Kalaupun ada satu milik ibunya Nabi Musa. Tapi pendidik laki-laki ada Nabi Adam alaihissalam, ada Nabi Nuh alaihissalam, ada Nabi Ibrahim alaihissalam, ada Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Zakaria alaihissalam, Al-Imran, Luqmanul Hakim. Ini paling fenomenal, yang paling dikenal, banyak dikenal Luqmanul Hakim. Dari mulai ayat 13 sampai dengan ayat 19. Ya. Surat Luqman. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Itu yang ngomong ke anaknya adalah Luqman. Ada 6 item yang disampaikan Luqman dari mulai ayat 13 sampai dengan 19. Jangan menyebutkan Allah, berbakti pada orang tua, berbuat baik, hati bersalah, dirinya salat, jangan bersikap sombong. 5. Dan kalaupun ada, pelankan suaramu. Ya, karena seburuk-buruknya suara adalah suara keledai. Itu dari 19-nya. Ya. Kenapa harus saya? Yang berikutnya kenapa harus saya? Karena di Al-Quran ada 17 dialog. Ini dibahas keren oleh seorang apa yang saya nyebutnya ya? Namanya Sarah binti Halil bin Dakilalah. Dia membuat sebuah tesis. Tesisnya itu judulnya adalah dialog di Al-Quran antara orang tua dengan anak. Dialog di Al-Quran antara orang tua dengan anak dan kaitannya dengan dunia pendidikan. Dan ternyata di Al-Quran itu ditemukan ada 17 dialog antara orang tua dengan anak. Ini saya sebutkan ya, tersebar di berbagai surat. Luqman dari 13 sampai 19 itu ditulis satu dialog. Ya. 5 dialog dengan ayah dari 17 tadi, masih 10 dialog. Ini semuanya berkaitan dengan ayah dan anaknya. 14 dialog. Ada 14 dialog antara orang tua dengan anak. Nah, berikutnya sisanya antara bunda dengan anak. Satu lagi di Al-Ahqaf ayat 17 adalah sosok kedua orang tua yang sebenarnya tidak dikenal. Walaupun beberapa ulama ada yang menafsirkan adalah kisah si A, si B dan seterusnya. Ya, tapi 14 banding 2. Banyakan ayah atau banyakan bunda yang dicatat oleh Al-Quran? Ayah. Banyakan ayah atau banyakan bunda? Ayah. Pentingnya ayah untuk menanamkan value di keluarga. Ayah punya value, tanamkan value itu di keluarga. Masalahnya adalah kalau kata Ustaz Adrian Rusdi, seorang psikolog dan parenter nasional, ini udah parenter senior, psikolog senior, saat ayah bisu. Bisu itu bukan dalam artian bisu secara beneran ya, tapi ayah di rumah tuh nggak ngomong, ke anak itu nggak ngomong. Makanya jangan pernah jadi ayah bisu. Kenapa? Catatannya adalah saat ayah bisu, ayah nggak mau ngomong sama anak, maka anak akan bermasalah. Ya kalau nanti di sini ada tim yang coba mengevaluasi dan yang lain-lain, kita selalu support. Coba dilihat anak-anak yang bermasalah itu biasanya nggak ada dengan ayah. Makanya dari sisi psikolog sekarang, dari sisi psikologis, kenapa harus ayah dengan bunda? Karena anak-anak butuh keseimbangan antara rasa dengan logika, antara emosional dengan rasional. Nah, dapatnya dari ayah, dari bunda. Anak jatuh berdarah, nyamperin bundanya. Yang bunda lakukan apa? Diobati, disayang, dicium, dipeluk, sakit pun, ya sini bunda obati. Anak jatuh berdarah, yang dilakukan ayahnya Batin wah, keren, Avengers. Beda gak? Beda. Dari bunda anak akan belajar cinta, ketulusan, kasih sayang, empati. Dari ayah anak akan belajar kekuatan, keberanian, kemandirian, visi besar. Makanya anak-anak yang dekat dengan ayahnya sering ngobrol dengan ayah itu punya visi besar dalam hidupnya. Biasa ayahnya juga ngomongnya bukan hal yang teknis ya, tapi hal yang besar dengan anak.
value yang diomongin sama ayah tuh. Sampai sini kita takut ya. Ini udah jam 6 lewat 5 bagus nih. Terus. Masih bisa 3 jam lagi nih. Terus. Sambung nanti aja. Kita sambung nanti aja ya. Ya, tapi di sini bukan cuma ayah ya, butuhnya kerjasama antara ayah dan bunda. Timbang kalau nggak ada ayah nggak ada bunda. Timbang kerjasamanya ketika ayah dan bunda itu tidak bisa berperan dengan baik. Itulah kenapa di awal harmonis dulu, sehingga ketika harmonis itu ayah dan bunda bisa saling support. Itu yang bisa sampaikan. Saya kembalikan lagi pada Ustaz Kris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal dari segi finansial dan seterusnya cukup banget gitu loh. Kalau dilihat gajinya udah apa ya udah punya anak atau punya rumah yang dewa makanya ada konselor keluarga di Riau. Ya, jadi waktu itu diundang oleh RKI Riau. Konselor keluarga Riau itu isi. Salah satu konselor senior di Riau itu ibu-ibu yang mengatakan di sini angka perceraian naik. Dan kita bisa lihat data dia, Pak Kris di Pengadilan Agama, data angka perceraian itu semakin naik, terutama ya di kalangan milenial, Dan ternyata 70% yang menggugat cerai itu adalah Suami. ini kan sudah masalah kalau istri menggugat cerai itu namanya hulu. Pengen ganti. Kalau laki-laki talak itu masih bisa balik sampai dengan 3 kali. Talak 1 balik, talak 2 balik, talak 3 masih bisa balik ya? Masih kalau ada jeda. Ya kan ya? Kalau ada jeda. Kalau hulu nggak bisa sampai yang mati, suami minta talak. Gitu. Biasanya pengadilan disiasati gitu supaya nanti kalau lagi emosinya lagi memikirkan untuk rujuk, nah itu masih bisa. Yang pertama, yang kedua, kalau kita sebagai konselor ini, posisi kita sebagai konselor bukan orang dulu ya. Posisi sebagai konselor itu sebenarnya memberdayakan. Kalau kita diminta saran itu memberdayakan. Memberdayakan itu dalam artian jangan sampai konselor itu mengambil keputusan gini Pak Kris, jangan cerai gitu atau cerai aja. Itu keputusan dari kita. Tapi harus bisa memberdayakan. Makanya kalau dalam istilah konselor atau konseling ada yang namanya PFA dulu. PFA itu psychological first aid, jadi pertolongan pertama. Jadi saat dia, misalnya ada KDRT nih, wah, atau perempuan nangis-nangis tuh di hadapan kita, yang pertama kali adalah jangan memberikan saran dulu, tapi memberdayakan dulu, bikin tenang dulu, bikin yakin dulu, bikin dia maksudnya sudah nyaman, baru orang nyaman itu bisa memutuskan sesuatu dengan baik. Baru tapi mulai memberikan gambaran contohnya gini. Kalau coaching itu kan kita sering bertanya ya, dalam coaching itu kan kita sering bertanya. Nah, konseling juga sering bertanya. Contoh pertanyaan yang kita ajukan adalah ketika cerai anak-anak gimana? Nah, dia akan mikir dia anak gimana, gitu kan ya. Nah, ketika pisah ini anak sama siapa? Nah, kalau anak bilang ayahnya apa yang terjadi itu kalau kita tanyakan. Sementara anak-anak tuh masih membutuhkan sosok seorang ayah. Di satu pihak kita suami ditanyakan seperti itu, gitu kan ya. Nah, banyak hal yang ditanyakan untuk memberdayakan sampai akhirnya dia punya kesadaran, rugi banget kalau cerai hanya masalah sepele doang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita menyikapi sekarang bagaimana rumah tangga, ayah, bunda, rumah tangga itu banyak kasus-kasus perceraian itu salah satunya adalah karena bukan cuma masalah komunikasi, tapi kurangnya respect. Jadi suami gak respect ke istri gak respect ke suami. Contoh, apa kebutuhan dasar seorang wanita? Kebutuhan laki-laki dulu, kebutuhan dasar seorang laki-laki apa? Sinkron nama Langsung sebutin aja seks. Itu 50%. Dan itu gak bisa ditawar. Kebutuhan biologis itu buat ini enggak termasuk rapat sih ya? Enggak ya? Rapat batal saya. Bukan batal dilarang, enggak masuk batal ketika bulan puasa itu. Kebutuhan biologis itu penting bagi seorang suami. Jadi suami itu akan merasa dicintai ketika ada pelayanan yang bagus. Beda sama istri. Istri itu akan merasa dicintai itu kalau ada duit. Suami itu dilayani dulu baru cinta. Kalau istri itu enggak, cinta dulu baru melayani dengan setulus hati. Iya enggak? Nyaman dulu gitu kan. Itu enggak nyaman tuh ya tiap hari mau dicuekin gitu kan. Suami boleh kehilangan pekerjaan, suami boleh kehilangan penghasilan, tapi suami enggak boleh kehilangan harga diri.
Jadi saat suami kehilangan pekerjaan yang dibutuhkan seorang suami juga mikir, kalau cari kerja nggak berguna banget jadi laki, itu menghancurkan harga diri seorang suami. Tapi apa yang harus dilakukan? Support. Ayah boleh kehilangan pekerjaan, ayah boleh kehilangan penghasilan, tapi percaya ayah nggak akan pernah kehilangan cinta dari budak. Enggak dong. Karena support seorang istri itu cinta bagi seorang, bukan butuhnya dari sisi hubungan seksual, bukan, tapi justru dari sisi perhatian. Itulah kenapa wanita itu pengen didengarkan. 20.000 kata yang dibutuhkan oleh seorang wanita sehari itu untuk mengeluarkan supaya bebannya itu hilang. Wanita kalau punya beban itu cerita, suami kalau punya beban itu merenung. Beda ya? Beda bu. Jadi kalau suami punya masalah jangan tanya-tanya, ayah kenapa? Enggak apa-apa, cerita sama bunda. Tanya-tanya ada masalah, tidak apa-apa bisa. Ayah cerita, gak apa-apa bisa bener kok gitu. Oh kesel suaminya. Enggak apa-apa. Ih, jadi ayah kita udah nikah 15 tahun ayah gak percaya sama bunda. Oh ya Allah, nambah masalah lagi gua kan. Khadijah itu Rasul punya masalah ketika dari Gua Hiro, ya kan? Bergigil, kedinginan, ketakutan. Tapi apa yang dilakukan Khadijah? Dia ditanya-tanya gak kepo. Kenapa suamiku? Gitu. Enggak, tapi akhirnya ada diselimutin gitu kan. Dan dia kan Khadijah berdoa, sesungguhnya yang memiliki hati ini adalah Allah gitu kan. Dan biarkan Allah menjaga hatinya hambanya. Coba bayangkan kalau Khadijah kepo, apa yang terjadi? Sirah kita berubah insya Allah. Kita baca saksi sekarang gitu kan. Ada istri yang kepo gitu. Maka biarkan. Sampai sini paham ya? Nah, suami setelah mendapat pelayanan yang asik dan nyaman, udah nyaman, jangan handphone. Tidur. Ini banyak yang terjadi. Nah, ya orang Citayam boleh bilang, Pak, aduh ya Allah nanti saya mau ya Allah pulang ke rumah handphone deh, handphone saya kata dicolek-colek kaca gitu. Kalau ada maunya doang Pak nyolek-nyolek gitu. Nah, kebutuhan wanita itu didengarkan. Setelah kita terlayani dengan baik, maka waktunya istri dengarkan apapun itu. Selesai tugas seorang suami hanya dengan mendengarkan aja. Gak usah kasih solusi, karena solusi itu malah nambah masalah. Cukup dengarkan apapun yang dikatakan. Walaupun ceritanya sama dari hari ke hari, gak apa-apa dengerin. Biasanya gue RT lagi, cerita gue RT lagi, malah sama gitu. Gak apa-apa dengerin. Itu butuh untuk mengeluarkan kata itu. Kepada suami istri Pak Kris, penting bagi suami istri untuk ngobrol hal-hal gak penting. Ngerti ya maksudnya? Iya, untuk ngobrol santai, ketawa-ketawa. Jadi jangan sampai obrolan itu hal yang berat terus. Hal yang berat, suami pulang atau bilang ya, anak kita kan udah kelas 9, besok mau masuk SMA nih. Nah, kira-kira yang dibutuhkan 30 juta yang untuk masuk. Wah, itu berat kan buat seorang suami. Kalau datang kayak visi dari kita, mau cari visi lagi. Ngomongin hal yang gak penting itu sering-sering. Kenapa sering? Supaya nyaman, ikatan hati itu kuat. Apa hal gak penting contohnya? Lagi jalan bareng, tiba-tiba istri nanya, lihat deh, itu kenapa tukang buah jual buahnya di akuarium kan? Karena tukang ikan jual ikan pakai plastik gitu. Ya nggak apa-apa, itu nggak penting dijawab kan? Nggak penting dijawab. Ayah kenapa ya KTP kan singkatannya kartu tanda penduduk, tapi kenapa bentuknya KTP SIM? Kenapa surat izin mengemudi kan kok bentuknya kartu bukan surat? Sementara kakak kartu keluarga tapi bentuknya kenapa surat? Penting nggak dijawab? Ya, tapi obrolan kayak gitu yang penting itu bercanda, bawa bareng-bareng, tebak-tebakan receh, nggak apa-apa, jokes bapak juga disampaikan ke istri nggak apa-apa, gitu kan ya. Tapi dengan bercanda yang kita bareng ini kita bagus gitu. Nanti besok ngomongin hal yang berat udah nggak canggung. Anak kita punya masalah terus ngobrol sama suaminya, ya. Aku tadi dipanggil sama kepala sekolah, kenapa kita bikin masalah? Apa masalahnya? Nyakar kepala sekolah gitu kan? Wah ini berarti kan ada sesuatu nih, berarti kan harus ngobrol. Jangan sampai jangan ngobrol tiba-tiba anak masalah, uang belanja kurang dan seterusnya. Cuma itu ngobrol berat, stres. Maka penting bagi suami dan istri untuk ngobrol hal-hal yang penting. Nah gitu sih, ini kita ya. Tapi kalau dari sisi itu tadi Pak Kris, dari sisi konselor, dari sisi penasihat hukum dan yang lain-lain, tugasnya bukan mengatakan. Karena kalau kita kasih saran gitu kan ya, A gitu sarannya, mendingan ibu A aja, atau mendingan bapak A aja. Kalau A itu ternyata nggak berkenan nanti akan ada penyesalan dan jalan kita. Nah itu tugas konselor dan seperti itu. Tapi memberdayakan supaya dia pede untuk mengambil keputusan, walaupun ujung-ujungnya adalah bisa. Gitu, Allah bisa. Ya. Ya ada lagi. Lingkungan orang tua lingkungan. Tapi sekarang itu menurut saya lebih tinggi dari
HP ya, entah itu dari media sosial atau yang lain. Cara-cara Nokia kita buat ya bahasanya tidak terlalu deketin anak ke handphone itu gimana? Jual apa Cuman dia kadang lebih suka hubungan di kantor daripada sosial yang di lingkungan atau mungkin malah Langsung maksain nih. panjang. Oh, parah banget. Iya nggak? Iya. Kita nangis di dalam itu lu pikirin dulu. Anak sekarang nangis di dalam orang tua sekarang apa? Baby shark gak ada di lain, gak ada di pegang gitu kan ya. Terus gimana kan bagus? Mungkin kita kembali pada fitrahnya. Fitrahnya itu apa? Orang tua dengan anak. Ada fitrah manusia. Balik fitrah. Fitrahnya semua masalah berfitrah. Kembali kepada fitrahnya. Fitrahnya itu anak dengan orang tua yang katakan sebaik. Ini juga catatan buat saya. Terus nanti juga catatan buat saya. Terutama tadi saya bilang anak pertama. Nah, ketika kita memperbaiki hubungan yang dikatakan tidak anak, maka pengaruh lingkungan itu tidak bisa kita rem. Pengaruh lingkungan dan pengaruh gadget itu bisa kita rem. Kenapa? Karena kita masih memiliki komunikasi dengan anak. Komunikasi. Jadi ketika anak kita tiba-tiba tahu ngomong ya, maaf ya, anak sekarang itu gampang banget ngomong bahasa kasar. Kamu nanya. Orang tua nanya gitu, kamu nanya gitu. Nah kalau saya itu biasanya tidak ngomong gitu, maksud saya tanya. Itu artinya apa? Artinya ini manfaatnya apa dari anak ngomongin? Ilmi itu mah. 11-12 ilmi itu. Oke, kalau ada anaknya 3. Emang kalau yang lain banyak yang melakukan itu, emang itu sesuatu yang benar. Kita kan ngobrol sama anaknya. Anak akan mikir, ya nanti ya baik gitu. Itu kalau saya dengan anak juga sudah asik tuh. Gitu, jadi tutur katanya bisa saya kontrol, termasuk tontonan kalau ada apa-apa dia akan melapor. Saya dia aku yang gini. Ya emang benar nggak kayak gini ya? Gitu. Nanti itu bisa cerita. Itu akan bisa kayak gitu kalau kita udah pegang dulu tuh anak. Pegang dulu tuh anak dengan ikatan hati yang bagus gitu kan ya. Ikatan hati yang bagus. Tapi kalau ikatan hati kita nggak bagus dengan anak itu susah. Boro-boro mulai dengan orang tua ini ketika kita nasihatin ala bacot. Itu kata anak. Ini sekarang, maaf ya, ini sekarang ini udah parah banget medsos nih. Ya, ada TikTok, ada Instagram Reels, ada short di YouTube, terus dari itu ada Hello, Snap Video dan yang lain-lain. Dulu yang cuma ada Twitter aja, itu hashtag mama bangsa itu banyak. Hashtagnya mama bangsa itu ratusan ribu hashtag mama bangsa. Ngeri kan? Ngeri kan? Mama cuma ngomong doang. Atau apalagi ayah nggak ada kan? Ayah jarang ngobrol. Ayah nggak pernah punya waktu untuk anak 1 minggu mancing, main burung gitu kan ya. Terus saya gitu tiba-tiba nasihatin anak kan kata anak, selama ini lo mana aja gitu. Lo mana aja selama ini. Wallahi Pak, banyak anak-anak yang curhat nangis ke saya, anak SMP, anak SMA karena dia merasa nggak dihargain di rumah itu. Mana bapak, mana ayah gitu. Kalau ada masalah-masalah remaja boleh ditanyain gitu. Sama case-nya rata-rata. Merasa di rumah itu nggak dapet apa-apa, nggak dapet peran, bukan nggak dapet peran ya. Nggak merasa dihargai, nggak merasa diterima, udah mau dibandingin, terus-terusan disuruh, komunikasi nggak bagus gitu kan. Terus orang tua nuntut lagi. Wah itu luar biasa. Anak Jaksel sekarang, bahasa anak Jaksel tau gak? Tahu. Anak Jaksel sekarang definisi broken home itu udah berubah. Dulu broken home itu apa? Ayah sama bundanya cerai. Itu kan broken home. Sekarang anak Jaksel apa broken home-nya? Passion dari hubungan broken home. Gue mau nanya dan Passion dari hubungan broken home. Buat kayak kita. Dan zaman dulu itu kalau kita pamer-pamer harta, mobil sport gitu kan ya. Tiba-tiba nongkrong pakai handphone titik 3 pakai iPhone gitu kan ya. Terus tiba-tiba banyak lah yang dipamer-pamerin gitu kan ya. Sekarang pamer-pamer itu di daerah Jaksel itu udah gak laku. Kenapa cewek itu kaya ngebungkus cewek untuk jadi staycation cewek. Lihat kamarnya kan. Ngebungkus cewek itu dengan berjuang kesedihan. Bahkan mohon maaf ini cuma bercandaan aja. Sorry. Oh, kirain ngajarin.
bercanda anak biasa sekarang gini. Kalau dulu hari ulang tahun pengen apa kata orang tuanya ya, pengennya dikasih barang. Kalau sekarang bercandaan ini bercandaan sih. Nah, kalau ulang tahun pengennya apa? Gak bisa gak ya mau bercanda. Supaya apa? Supaya ulang tahun aku bisa bungkus cewek gitu. Bercandaan ini sampai sekolah itu. Kacau ya Pak ya? Kacau. Nah, ini lagi-lagi Pak, ini Citarum belum aja. SCBD itu kemarin sebenarnya cikal bakal untuk membuat Citarum itu hedon, itu stop gitu ya. Anak Citarum banyak yang main ke sana, ke Sudirman. Padahal Citarum ini kan nggak dibilang kampung-kampung, dalam tanda kutip untuk yang gitu-gitu belum begitu wah gitu kan. Kalaupun ada yang mencoba untuk bergaya seperti anak biasa, norak gitu. Dan Citarum gede gitu. Minumnya doang boba. Gak sampai Ambil mas, dia mau ke kamar mandi sebentar. Jauh lah gitu kan. Vera tidak punya gitu kan. Beda pakainya. Tidak punya gitu jauh. Tapi gaya-gaya dan cara pemikiran itu sudah mulai masuk. Kenapa? Melalui handphone ini. Makanya tadi gimana cara kita kontrol handphone. Itu yang pertama ya, tidak akan dia mau handphone. Yang kedua, saya sering mengatakan kalau anak belum balik, handphone itu 4D untuk mengontrol handphone itu. D yang pertama adalah dipinjamkan. Jadi anak belum balik itu nggak boleh dikasih, kalau bahasa saya bukan nggak boleh. Saya lupa ayatnya. Allah pun mengatakan kasihlah anak harta itu ketika dia sudah mencapai fase rusda. Udah akhir, udah balik, udah rusda. Rusda itu udah bisa berpikir harta ini bisa dimanfaatkan untuk apa? Mana yang baik, mana yang buruk, termasuk motor dan yang lain-lain. Nah handphone ini kan kita tahu di celahnya banyak. Anak saya mengatakan gini, nanti kalau aku dapat THR, aku bisa gak beli handphone? Saya bilang kamu kalau punya uang 500 juta, kamu bisa beli mobil, bisa. Tapi kamu bisa beli mobil, enggak, kamu belum punya SIM. Sama di rumah ini kamu boleh beli handphone, tapi tetap di botol lagi. Nggak boleh beli handphone kalau gitu ya. Anak saya nggak ada beli handphone. Kalau mau handphone dipinjamkan. Jadi kita kontrol. Yang pertama dipinjamkan. Kecuali kalau sudah balik, dia sudah SMA, sudah bisa, ya kita sudah bisa percaya sama dia. Yang kedua, dibatasi. Apalagi anak kecil-kecil kayak gini, please dibatasi dari sisi apa waktu. Yang pertama waktu, supaya tidak berlama-lama. Jangan sampai kejadian kayak saya pernah main ke Surabaya, ada anak usia 7 tahun sakau, gara-gara nggak ada handphone. Terus sakau, pengen HP, dia bullying segala macam. Oh itu udah parah sakau, banting barang dan seterusnya. Gak dikasih minum. Ngelem itu ngelem. Karena dari awal orang tua selalu kalah dengan anak. Kita dikasih sekali, tidak dikasih ngobrol dan seterusnya. Bahkan banyak yang sampai masuk rumah sakit jiwa kan dari handphone. Dibatasi dari sisi apa? Tadi waktu, yang kedua dari sisi konten. Aman itu main anak-anak. Sekarang itu saya lupa istilahnya apa ya? Zaman apa? Istilah psikologi. Jadi anak sekarang dibiarkan untuk memiliki jiwa-jiwa pembunuh. Dalam diri apa? Dalam diri dia tembak-tembak zombie, kepala pecah dan itu biasa dilakukan oleh anak-anak. Kebacu itu udah nggak merasa takut lagi. Kalau malu kan masuk pikiran bawah sadar kan? Ketika masuk pikiran bawah sadar, itulah yang akhirnya wajar anak sekarang tuh mukul kepala orang pakai bata udah merasa bersalah gitu. Kalau nggak bergeser dia pun di games. Kenapa nonton Smackdown dulu dilarang? Supaya anak gak memiliki sifat kayak gitu kan ya, mau main banting segala macam. Efeknya kayak gitu. Itu cuma nonton doang. Ini sekarang anak pelakunya. Makanya di Malaysia di kayak gitu diharamkan. Gitu. Ya mana anak kecil tuh? Anak kecil ya Allah baru umur 7 tahun ya Allah bocil tetet kan kita bocil. Itu tahu tuh. Tetet ya Allah gitu. ML. Ya, Bapak Ibu sekalian. D yang ketiga adalah diawasi. Kadang anak-anak kalau udah 10 tahun ke atas tuh ya jengah juga ketika harus dilihatin terus diawasi itu contoh, boleh main handphone tapi nggak boleh pakai headset. Kalau saya tuh kayak gitu, nggak boleh pakai headset. Jadi kedengeran tuh. Jadi saat dia misalnya lagi ngedenger TikTok, ada kata-kata yang bagus kan kedengeran sama saya. Nah, langsung saya ngerespon tuh. Gitu. Jadi volumenya dinyalain kan. Jadi kalau kamu sudah mulai menyembunyikan volume, sudah mulai pakai headset, sudah mulai kamar ditutup, berarti ada hal yang tidak baik yang kamu tutupi. Kan gitu kan. Jadi kalau selama dia masih main di ruang tamu aman
aman itu dalam artian dia nggak takut. Kan anak tuh tahu mana yang baik mana yang nggak baik ya. Nanti kalau udah mulai berdiri di kamar, tutup pintu gitu kan ya. Kayaknya kalau bisa jam 8 malam itu udah ada handphone. Anak main jam 2 pagi, jam 3 pagi. Itu berubah siklus dan segala macamnya. Yang keempat adalah didampingi khusus anak yang kecil. Main berdua sama ibu gitu kan ya. Sehari cuma boleh misalnya 30 menit gitu. Makanya orang tua itu jadi orang tua yang kasih alternatif permainan buat anak ini. Kalau selesai mafilah itu orang tua sekarang itu harus suruh pencet-pencet lah. Jangan kalah sama handphone. Orang tua sekarang itu harus memiliki kemampuan ya kalau anak itu berinteraksi dengan dia itu lebih seru dibandingkan dengan handphone. Wallah seperti itu Ustaz. Ya, cukup ya. Lagi bertanya nih. Nah, Satu Ustaz. Satu lagi kan. ya selanjutnya Habis ini 3. Dari satu lagi ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Febri yang saya hormati, kita kan atau bapak-bapak di sini sama-sama mengetahui ada banyak permasalahan mungkin ya di lingkungan. Di antaranya adalah tadi handphone dan kenakalan remaja. Nah, terutama ketika sholat itu kadang bercanda. Nah, tadi di profil yang Pak Kris bacakan itu kan ada ilmu hipnotisnya. Jadi kita langsung ke solusinya aja. Bisa nggak cara menangani anak itu dengan cara dihipnotis? Karena saya pernah melihat gitu Kang Aris itu, jadi anak itu dihipnotis, dia lupa sama gamenya itu, lupa sama namanya sendiri bahkan. Nah ini bisa nggak diterapkan seperti itu dan kekuatannya itu sampai kapan gitu? Kekuatan hipnotis itu ya. Yang kedua mungkin tidur aja dulu hipnotis itu. Itu saja mungkin Kang Febri, terima kasih. Uji coba. Ada proses penyembuhan yang namanya hipnoterapis ya. Kalau Papa bini saya. Kita lihat itu kan hipnostage sudah hipnotis panggung, hipnotis hiburan. Tapi yang saya sampaikan gini, kemarin saya belajar dari seorang pakar pendidikan 25 tahun. Kita ngobrol tentang kenapa anak-anak dan tentang handphone dan macam-macam. Semuanya belum ya? Tapi kita berangkat merasa Gambar lagi. Sugesti itu udah ada ikhlas segala macam, tapi kalau nggak muncul kesadaran dari orang-orang sekitarnya untuk mensupport dan membackup ataupun hal yang lain-lainnya, hipnosis itu bisa berlaku nanti misalnya kita dalam proses penyembuhan, kayak tadi udah kecanduan banget dengan game sampai sakau dan seterusnya, itu bisa dilakukan. Tapi yang paling penting adalah proses membangun kesadaran kepada anak. Contoh gini, kenapa sih kita mau belajar? Kita mau belajar itu karena kita mencintai ilmu atau kita sadar nih kalau saya nggak belajar, kenapa maka akan sulit kehidupan saya gitu kan ya. Orang akan mau belajar dan terus tuh kayak gitu. Kalau di Tridion kan gitu ya, saya ngeliat kalau di film itu ada film yang namanya Tridion. Konsep pendidikan itu keren di situ. Jadi kita memang belajar itu bukan untuk nilai tapi untuk sebuah karya. Kita harus memunculkan karya besar gitu, untuk kontribusi gitu kan, bukan cuma untuk selembar biasa. Nah, kesadaran itu yang dimunculkan, kecintaan itu yang dimunculkan. Kenapa kita dulu bukan kita ya, saya dan teman-teman dan yang lainnya, rata-rata kita belajar itu karena menjelang ujian aja. Karena tujuan kita belajar itu mendapatkan nilai. Nah, itu nggak muncul kecintaan. Tapi percayalah kalau orang sudah cinta dengan yang namanya pelajaran, tanpa dipaksa dia akan Belajar. Orang kalau sudah sadar tanpa dipaksa dia akan mau meninggalkan, gitu. Nah jadi dibangun memang lebih berat Pak. Membangun kesadaran itu prosesnya panjang gitu kan. Tapi hipnosis itu instan. Makanya siapa Aris tadi ya? Aris Ahmad Jaya. Aris Ahmad Jaya, ya. Padahal dia sendiri juga mengatakan bahwa pendidik itu tidak bisa mendadak. Sebab sesuatu yang mendadak itu tidak mendidik gitu kan ya. Dan bisa mendadak seperti itu. Itu kan cuma dia menampilkan sesuatu itu pasti lagi hipnosis di panggung ya. Dicoba hipnosis anak-anak dan seterusnya gitu kan ya. Lupa dengan gamenya bahkan lupa dengan namanya itu juga. Waktu dia saya bisa melakukan itu gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir ini manfaat buat anak apa cuma untuk menampilkan keceriaan dan kalau bareng-bareng kan gitu. Tapi ada yang lebih penting yaitu membangun sebuah kesadaran dalam diri anak bahwasanya ini tuh sesuatu yang penting buat hidup saya. Makanya
para ayah bunda sekalian yang punya anak sudah menjelang balik, mulai dibangun kesadaran itu hidupnya kamu, bukan hidupnya ayah, bukan hidupnya bunda. Kelak apapun yang terjadi, kamu akan hidup sendiri, gitu kan ya. Nah, yang berhak memilih dan menentukan itu kamu, gitu. Termasuk anak SMA kita ngobrol, gitu. Coba bayangin deh, kalau kamu nggak belajar terus-terusan kayak gini, besok kalau ayah nggak ada, bunda nggak ada, apa yang terjadi? Ada masih ada ayah, masih ada bunda yang bisa bayar dan seterusnya. Karena kelak nggak akan seperti itu, bangun kesadaran itu. Walaupun nanti kita akan menemukan lagi secara fitrah kalau Bunda Aisyah dapat akan melihat anak laki-laki memang akan keren, otaknya akan berkembang sempurna itu usia 18 tahun, usia 16 segala macam banyak main-mainnya. Tapi fitrahnya itu tetap dijaga, Pak. Fitrahnya itu tetap dijaga. Betul ya? Fitrah dijagain. Fitrahnya itu tetap dijaga. Jadi jangan sampai lost juga. Saya sepakat juga ketika ada yang mengatakan, mohon maaf ya, saya sepakat juga ketika ada yang mengatakan, ya nggak apa-apa lagi remaja, lagi masanya biarin aja. Ya memang lagi masanya untuk mencari jati diri, tapi jangan didimin. Karena ketika dia meninggal dalam keadaan balik pun malaikat akan nanyain, ya nggak? Ditanya sama malaikat. Jadi ketika malaikat muda nanti nanya gitu kan, menurut buka, terus dia jawab kamu nanya gitu, tetap dihajar sama malaikat. Tetap dihajar sama malaikat. Nggak lihat lagi oh masih remaja, udah biarin aja. Tidak. Nah termasuk juga kita. Jadi ketika kita lihat anak seperti itu, ketika dia berfase balik gitu kan, tetap harus diluruskan. Jadi jangan sampai ada pikiran, gak apa-apa biar ngabisin dulu jatah nakalnya. Ada yang bikin kayak gitu ya, kasih dulu jatah nakalnya. Kalau gak 12, kalau 12 bisa dibelokin gimana? Nakal terus nanti. Tahu ya maksudnya? Karena masa-masa itu sudah dihisab. Kalau ada masa mencari jati diri masih ya sedikit meleceh segala macam, gak apa-apa lurusin. Tapi jangan ada bahasa gak apa-apa lah lagi remaja ini, nah kita juga lagi remaja dulu gitu. Alhamdulillah kan kita kan bisa balik, kita kan nggak bisa balik ya kayak ya kebanyakan anak-anak yang akhirnya nongkrong, celulik segala macam, waduh ngeri. Ya, dan jangan biarkan masuk ke situ di lingkungan boneka anak yang kayak gitu. Mudah-mudahan segera diperbaiki. Makanya support saya untuk ada daerah ramah anak. Mulai dari boneka misalnya satu ada daya. Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk buka itu adalah tingkat keimanannya. Gimana cara membuka tingkat keimanan? Usia 0 sampai 7 tahun itu lebih banyak menggunakan imaji-imaji dan gambaran-gambaran tentang keindahan Allah. Melalui cerita bagaimana Allah menciptakan ini dan segala macam itu gambaran. Dan melalui teladan tentunya. Jadi kapan kita mulai mengajarkan sesuatu kepada anak? Usia 7 tahun. Usia 7 tahun itu secara konseptual, tapi secara imaji dan yang lain-lain boleh kok kita bawa anak kita usia 3 tahun, 2 tahun. Bahkan kalau bunda mulai dari kandungan kan ngajarin anak sholat. Asal nak temenin bunda sholat yang ada kan kayak gitu ya. Nah, itu untuk menanamkan fitrah keimanan. Sebenarnya ketika kita sudah bisa menanamkan fitrah keimanan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu juga yang dibangun. Maka insya Allah itu akan lebih mudah untuk mengajarkan anak-anak terkait dengan hal yang sifatnya syariat. Makanya apa-apa itu dibawa kepada Allah gitu kan ya. Contoh bangun pagi itu bukan nak besok mau sekolah ya nak ya, tidur dulu sekarang supaya bangunnya besok bisa pagi karena mau sekolah, bukan mau sekolah, tapi arahnya kepada nah ya harus sholat subuh, bangunnya nak ya supaya besok bisa sholat subuhnya tepat waktu gitu. Itu kan kata positif. Kenapa makanya harus duduk? Karena memang Allah yang suruh. Nah makanya duduk saya jangan bahas dulu masalah kesehatan, jadi dari sisi kesehatan aku juga nggak ngerti gitu kan ya. Cukup Allah gitu, Allah suka, Rasul suka. Nanti emang kenapa kalau Allah dan Rasul suka gitu? Bahkan dengan cerita-cerita dan gambaran. Contoh, ada satu anak ya, ini udah 7 tahun lebih sih. Dia puasa, terus itu lapar banget dari pertama sampai dengan dia nangis, tapi kalau batalin, dibuka perutnya, tidur diambil, kan ada kan? Dibuka tidur sampai nanti saya air mata. Dipanggil orang tuanya, pas ditanya. Kenapa gak mau? Apa katanya? Bukankah Bunda yang dulu cerita ke aku Rasul sudah nunggu aku di tuan dalam Musa? Itu saya sampai nangis mendengar ceritanya tuh. Bukankah Bunda dulu yang bilang kepada aku kalau orang yang puasa itu Allah akan sayang? Aku pengen Bunda disayang sama Allah, gak apa-apa. Cuma bentar lagi buka. Ya Allah, anak 7 tahun. Kita kan boleh masanya dia belajar. Nah, anak 5 tahun gimana? Secara konseptual kan belum ya, puasa itu adalah kewajiban. Jadi jangan pakai Al-Quran selama 3 untuk ngajarin anak 5 tahun puasa. Ya kalau sih amal kutiba alaikum siam, begitu kan Allah bukan begitu. Karena secara konseptual anak belum matang. Ini saya 7 tahun baru Allah yang nyuruh.
Ini ada di suratnya, itu nggak apa-apa. Tapi kalau di usia 5 tahun, ajarkan dengan keteladanan, ajarkan dengan bagaimana Allah mencintai orang yang puasa, diajarkan tentang pengalaman Allah. Tapi kalau ketika usia 5 tahun terus dia 12 gitu, oh ya mau juga ada apa-apa. Yang penting kita jaga adalah jangan sampai puasa dia belajar di awal itu menyimpan trauma. Ya. Ayah aku lapar, tiba-tiba ayah asal gosok. Gitu udah bilang lapar itu udah asal gosok, gimana buka gitu kan ya. Pasti dia sudah rendang. Ya itu lagi mau bikin rendang gitu. Jadi jangan sampai kita masih 5 tahun masih dihukum anak-anak ya. Jangan sampai menyisakan trauma, termasuk sholat. Gitu kan ya. Sholat bikin ramah anak, jangan sampai anak lari-larian usia 3 tahun, 4 tahun di masjid itu ada hari di hari itu dimarahin. Kamu lari untuk sholat gitu, pulang ke rumah. Padahal Muhammad Al-Fatih mengatakan ketika sudah tidak ada anak lagi yang duduk balik dan lari di masjid itu tanda-tanda kehancuran. Kenapa? Karena penggantinya nggak ada, kecuali anak SMP masih jumpalitan. Dia nggak apa-apa, udah balik gitu. Anak SMP masih dorong-dorong. Nah itu baru nasihatin panggil nggak apa-apa gitu kan. Ngapain gitu. Anak 3 tahun, 4 tahun atau 7 tahun ke bawah. Atau sambil dibimbing, dia sholatnya di samping bapak nih, kamu di sini, apa gitu. Yang namanya anak sholat apalagi imamnya bacanya panjang gitu kan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, salah gitu. Gak apa-apa. Tapi jangan sampai muncul trauma. Saya pernah mengalami kasus seorang ibu bilang, Pak, anak saya 17 tahun susah bang diajak sholat. Kenapa? Padahal saya dari usia 4 tahun tuh anak itu pernah bagus dan kalau nggak sholat saya sentil. Nah itu salahnya saya bilang. Nggak sholat disentil, 4 tahun disentil. Usia 7 tahun aja baru diajarkan dan baru mulai boleh dipukul di usia 10 tahun gitu. Ya kan? Konsepnya baru mulai dipukul. 4 tahun nggak sholat disentil, diomelin, dihukum. Trauma dia dengan sholat. Wajah terkait kepalanya gara-gara sholat nih gitu. Gara-gara sholat. Nah jangan sampai muncul itu juga gara-gara puasanya. Ya, jangan benturkan syariah dengan anak-anak yang secara konseptual memang belum memiliki kewajiban gitu. Apalagi belum, jangan kan kalah lah ya. Untuk belajar konseptual aja belum usia 5 tahun itu. Ya, nah persiapkan dia ketika usia 7 tahun sampai dengan dia mukalaf. Mudah-mudahan ketika dia sudah jadi mukalaf, udah nggak disuruh lagi tuh namanya sholat, puasa, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi? Ibu nih belum ada suaranya. Bagi kegiatan kita, ketika saya menekankan para ayah ini juga berarti ayah harus desain nanti ya. Wah, ayah sendiri desain gitu rame-rame, tiba-tiba langsung jualan. Kamu minta apa? apa? Harus kerja 1 minggu nggak apa-apa, tapi jadilah ayah kualitas yang terbatas. Enggak. Sampai handphone baru. Saya sering mengatakan kalau kita nongkrong itu mah ayah yang mah. Kita lebih mementingkan teman dibandingkan dengan keluarga kita. Ya. Yang pertama nggak ada orang yang sempurna. Karena sampai kapanpun gitu kan ya, kita punya sisi-sisi manusiawi. Ya. Tapi yang paling penting buat anak bukan orang tua yang sempurna, tapi orang tua yang mau belajar. Ya lagi kita mau dapat proyek ini anak-anak mau berusaha, nggak apa-apa belum terlambat. Mau belajar, mau sadar, mau berubah. Mau sadar, mau belajar, mau berubah. Mau sadar, mau belajar, mau berubah. Itu yang cukup buat anak-anak. Anak-anak akan melihat ya tadi orang tuanya atau budaya sering teriak-teriak. Sekarang kok makin lembut kata-kata itu bahagia buat anak. Itu bahagia dan hadiah. Ayah yang tadinya nggak punya waktu yang dia sampai guru segala macam, wah hari main. Nah itu kebahagiaan buat anak. Berubah. Yang ketiga karena kita tahu kita nggak sempurna, maka sempurnakan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka banyak ulama yang mengatakan kita nggak punya hak, bahkan nggak usah sok-sokan untuk mengatakan aku akan menjadikan anakku soleh gitu. Kesolehan itu bukan milik kita, tapi milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang membolak-balikkan dan memegang hati anak kita Allah Subhanahu Wa Taala. Ya makanya para nabi itu di Al-Quran itu banyak tercatat doa-doa para nabi. Robbi habli minas sholihin, ya Allah Robbi habli minas sholihin, apalagi Robbi jalni muqima sholah wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan banyak sekali. Bahkan kalau yang pakai bahasa Indonesia, ya Allah ada masalah dengan anak yang anak kamu ngobrol, ya Allah tolong itu buka pintu hatinya sama doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau saya sih yakin doa-doa kita itu bahkan lebih hebat dibandingkan dengan teori parenting sebenarnya. Ketulusan doa dari orang tua itu akan jauh lebih tajam dibandingkan dengan
Kelimpahan ini sebesar apapun, makanya serahkan. Ada ulama yang setiap malam itu sholat tahajud dan salah satu doanya adalah ya Allah, hari ini aku akan ketemu dengan anakku, ya Allah, tolong agar lisan ini mudah didengar oleh anak-anak, tolong sabarkan hati ini dalam pendidikan anak. Jadi para ulama sebelum dia ketemu anak-anaknya pagi hari, dia minta dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya salah satu kiat tadi yang ketika kita ingin membangun keluarga supaya anak nyaman dengan kita, pertama perbaiki dulu relasi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua perbaiki relasi kita dengan pasangan. Itu insya Allah akan gampang untuk membangun bonding dan anak. Kalau bisa kita nggak sempurnakan dengan doa, insya Allah ya. Mau belajar mau berubah. Kalau bisa, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kalau ada pertanyaan yang masih belum terjawab, nanti kita bisa diskusi lagi di lain hari. Jazakallahu khairan atas undangan silaturahimnya. Terima kasih ayah bunda sekalian. Semoga Allah berkahi kita. Amin. Amin. Allah pertemukan kembali kita di surga dan berkumpul dengan keluarga. Amin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari pertemuan ini sama-sama kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Mohon apa kita ulangnya saya sebagai pembawa acara. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita ambil dokumennya saja.